Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman, kita melanjutkan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk hadis yang kedua. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin tala'a shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'ab لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضعه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Islam anta Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna. Qala fa akhbirni 'anil qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an talidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Thumma talaqa falabithu maliyan. Thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Dari Umar bin Al-Khattab sallallahu alaihi, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasul, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini namanya misterius. Sehingga ia pun duduklah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun menyenderkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah, dan ia meletakkan dua telapak tangannya di atas. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu dirikan sholat
bayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika kamu mampu. Orang itu berkata, kamu benar. Kami merasa heran, kata Umar. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Lalu dia berkata lagi, maka beliau bersabda, itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, kamu benar. Ia berkata lagi, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka beliau bersabda, itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Maka beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya sama-sama tidak tahu. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau bersabda, itu hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, majikannya. Dan kamu lihat orang yang dan telanjang kaki, miskin, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pun pergi, kata Umar. Aku pun diam beberapa saat. Kemudian beliau bersabda kepadaku, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Di sini dikutip Muslim dalam sahihnya. Dan ini memang lafaz Imam Muslim. Iya. Dan dalam Sahih Muslim ada kisah sebelumnya, Pak. Imam Muslim yang mengeluarkan dari jalan Kahmas dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah, Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini murid daripada Labid al-Aqsa, yang orang Yahudi. Ya. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Maka aku pun pergilah bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain, untuk haji atau umrah. Qulna, lalu kami berkata, law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Jika kita bertemu dengan, kita tanyakan saja tentang ucapan mereka tentang masalah takdir. Fa ufiqa lana Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid. Ternyata kami bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang masuk masjid. Fatanaftu ana wa sahibi. Lalu aku pun dengan temanku menggandeng beliau. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Salah seorang dari kami di sebelah kanan beliau dan yang lain di sebelah kirinya. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilaihi. Pembicaraan kepadaku. Nama beliau Yahya bin Ya'mar lebih tua daripada Humaid bin
Abdurrahman, ya. Kebiasaan salaf biasanya yang lebih mudah ngalah, ya. Faqultu Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm. Aku berkata, hai Aba Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Umar, telah muncul orang-orang di negeri kami. Ia membaca Quran, mereka membaca Quran dan mencari ilmu-ilmu yang aneh. Wa dzakara min sya'nihim, ia pun menyebutkan tentang keyakinan mereka. Wa annahum yaz'umuna alla qadar, dan mereka mengklaim katanya takdir itu enggak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya katanya segala sesuatu itu belum ditakdirkan. Maka Abdullah bin Umar berkata, idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Bin Umar bertemu dengan mereka, dari mereka, dan mereka berlepas diri dari. Wallazi yahlifu bi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar, kalaulah salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu ia infakkan, Allah tidak akan menerimanya sampai ia beriman kepada takdir. Sumaqal, telah bercerita kepadaku ayahku yaitu Abdullah bin Umar. Ia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW sampai akhirnya yang sudah kita bacakan tadi. Dan di situ disebutkan, ya, dan kamu beriman kepada takdirmu yang baik maupun yang buruk. Lihat saudaraku sekalian, dalam kisah ini tampak kepada kita bahwa ternyata pemikiran sesat itu sudah muncul di zaman sebagian sahabat masih hidup. Keyakinan sesat ini namanya Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu kelompok yang mengingkari takdir. Katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Kelompok Qadariyah ini meyakini bahwa yang menciptakan perbuatan manusia tanpa ada campur tangan dari Allah. Ya. Makanya orang-orang Qadariyah disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa orang Qadariyah disebut majusi umat Islam? Karena orang Majusi meyakini bahwa yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan bahwa yang menciptakan kebaikan Allah, adapun yang menciptakan keburukan manusia. Kata mereka, Allah tidak pernah mentakdirkan manusia dalam perbuatan buruk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala baru tahu setelah manusia melakukan. Makanya Imam Ahmad berkata, jadiluhum bil ilm, debat orang-orang Qadariyah dengan ilmu. Allah tahu tidak apa yang akan terjadi masa depan. Jika mereka mengatakan tidak tahu, sungguh mereka kafir.
Jika mereka mengatakan tahu, berarti mereka sudah menetapkan adanya takdir. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini Qadariyah. Qadariyah ini kelompok yang menolak adanya apa? Takdir. Kebalikan Qadariyah siapa? Jabariyah. Kalau Jabariyah punya keyakinan apa? Manusia bagaikan jarum jam, tak punya kehendak, tak punya kemampuan. Maksudnya manusia udah takdir, sehingga manusia tidak boleh disalahkan dan tidak boleh diberi sanksi karena sudah ditakdirkan. Maka orang yang berzina tidak boleh dirajam karena sudah takdir. Orang yang mencuri tidak boleh dipotong tangan, sudah takdir. Dan Jabariyah ini sebetulnya apa? Lebih buruk daripada Qadariyah, walaupun dua-duanya apa? Buruk. Dua-duanya buruk. Tapi Jabariyah lebih buruk daripada Qadariyah. Karena hakikat Jabariyah ini ingin menolak adanya balasan. Jadi menurut mereka iblis tidak bisa disalahkan karena iblis tersesat dengan takdir. Fir'aun tidak bisa disesatkan, kata Jabariyah, karena ia dengan takdir. Jadi manusia tidak punya kemampuan apa-apa, tidak. Lalu bagaimana dengan penduduk api neraka? Bukankah Allah mengadab penduduk api neraka? Kata mereka, Allah mengadab mereka bukan karena perbuatan mereka, tapi murni karena kehendak Allah saja. Ini jelas kesesatan, saudaraku sekalian. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Ahlussunnah meyakini takdir ada. Nah, segala sesuatu sudah ditakdirkan, betul. Allah yang menciptakan perbuatan manusia sahih. Tapi ingat, manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Manusia diberikan oleh Allah kehendak. Allah berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara, lihat Allah di situ menetapkan kehendak untuk manusia. Tapi kehendak manusia tetap mengikuti kehendak Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak zalim menzalimi mengadab hamba. Allah mengadab hamba akibat perbuatannya. Manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk meninggalkan maksiat, tidak? Diberikan kemampuan. Ketika manusia tidak menggunakan berbuat maksiat, padahal dia mampu meninggalkannya, maka Allah akan mengadab dia, dan Allah tidak zalim. Ikhwatul Islam, saudara kasih. Nah, ini kesimpulan tentang antara keyakinan Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah kelompok yang menolak adanya takdir. Jabariyah kelompok yang menetapkan takdir, tapi menolak bahwa manusia punya kehendak dan kemampuan. Ahlussunnah tengah, tapi manusia diberikan oleh Allah kemampuan dan kehendak. Ya. Nah, dalam kisah ini, saudaraku, Yahya bin Ya'mar berkata, adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah, seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani.
Disebutkan bahwa Ma'bad al-Juhani itu berguru kepada orang Nasrani juga yang bernama Susan. Ya. Dari Susan lah ia mengambil keyakinan Qadariyah itu. Labid al-A'sam, orang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Pak. Memang demikian ya, Pak ya. Kalau kita perhatikan, hampir semua kesesatan yang ada dalam umat Islam selalu ada hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani. Munculnya Syiah, siapa yang memunculkan? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Adanya Qadariyah ternyata juga ya berasal dari mereka. Dan kalau kita membaca kitab sejarah memang demikian. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berusaha bagaimana ya supaya umat Islam ini pemikirannya sesat. Karena mereka paham kelemahan umat Islam itu ketika mereka telah menyelisih Al-Quran dan hadis. Apa yang terjadi? Yahya bin Mi'mar sebagai seorang tabi'in, ketika muncul pemikiran seperti ini, yang beliau lakukan apa? Langsung pergi untuk bertanya kepada sahabat. Merujuk para sahabat untuk menilai ya semua keyakinan-keyakinan yang muncul pada waktu itu. Makanya penting menjadikan para sahabat sebagai parameter. Semua akidah yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat pasti sesat itu. Pasti sesat. Semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat bid'ah. Makanya seorang sahabat berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW, fala tata'abbaduha." Semua para sahabat Rasulullah SAW jangan dilakukan. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan para sahabat, menjadikan para sahabat itu sebagai keamanan untuk umat Islam. Dan hadis yang sahih Rasul bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum atatis sama matu'an." Bintang itu keamanan untuk langit. Apabila bintang pergi, akan datang kepada langit yang dijanjikan kiamat. Ana, kata Rasulullah, amanatun di ashab atau ashabi ma yu'adu. Aku keamanan untuk para sahabatku. Apabila aku telah pergi, maka akan datanglah kepada para sahabatku yang telah dijanjikan. Wa ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku keamanan untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datanglah yang dijanjikan kepada umatku. Al-Imam An-Nawawi ketika menafsirkan mensyarah hadis tersebut, untuk umatku, apabila para sahabatku telah pergi, akan datanglah kepada umatku yang dijanjikan. Kata Imam Nawawi apa? Berupa fitnah, kesesatan, berbagai macam penyimpangan. Nanti itu menunjukkan akhi, siapapun yang mengikuti para sahabat aman. Siapapun yang berusaha menepaki jejak kaki para sahabat aman. Dan siapa yang tidak mau mengikuti para sahabat, dia pasti akan binasa.
Al-Imam beliau ketika menyebutkan tentang hakikat pokok al-jamaah, beliau berkata apa? Wal asas alladhi tubna 'alaiha al-jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah yang disebut al-sunnah wal jamaah. Lalu beliau berkata apa? Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka telah tersesat dan berbuat bid'ah. Penting akhi. Munculnya tidak Khawarij muncul di zaman siapa? Zaman Ali bin Abi Thalib. Khawarij muncul ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, dan ini persis yang Rasulullah kabarkan. Satamruku mariqatun ala hini furqatin minal muslimin. Akan muncul kelompok sesat, kata Rasulullah, saat kaum muslimin sedang berperang. Yang benar, saat terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, dan itu juga peperangan terjadi gara-gara adanya provokasi, salah paham. Pihak Ali dan pihak Muawiyah bersepakat kita berdamai saja. Jangan sampai darah kaum muslimin terus-menerus bercucuran. Akhirnya Ali mengirimkan wakilnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Muawiyah mengirimkan wakilnya Amr bin al-As untuk berdamai. Orang Khawarij karena blow on, Pak. Orang Khawarij itu pemahamannya dangkal sekali. Apa kata mereka? Loh, kok kepada manusia? Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Gimana ini? Hukum kan milik Allah, kata mereka. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Akhirnya mereka pun memisahkan diri. Dan mereka pun kemudian berkumpul di sebuah tempat yang bernama Harura. Makanya kemudian Harura. Lalu Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka kaum Harura itu. Tadinya Ali bin Abi Thalib tidak mengizinkan karena khawatir Ibnu Abbas akan dibunuh oleh mereka. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, tenang wahai Amirul Mukminin, mereka tidak akan melakukan kepadaku sesuatu yang kamu khawatirkan. Pergilah Abdullah bin Abbas. Sampainya Ibnu Abbas kepada mereka, Ibnu Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum. Enggak dijawab salam. Apa kata mereka? Maji tabi. Maja'a bika. Apa yang membuat kamu datang kemari? Ngapain kamu kesini? Apa kata Ibnu Abbas? Jihtukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim unzila al-Qur'an wa hum a'lamun nasi bi. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah, dan kepada mereka Al-Quran turun, dan mereka yang paling tahu tentang Al-Quran dari kalian. Dan aku tidak melihat
sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ibnu Abbas berhujjah dengan pemahaman para sahabat. Makanya ya akhi, penting. Sekarang di zaman yang penuh fitnah, pemikiran-pemikiran banyak sekali. Sekarang ini sangat penting sekali kita untuk merujuk bagaimana keyakinan para sahabat. Tentunya dengan sanad-sanad yang sahih. Penting sekali. Jadikan para sahabat sebagai parameter. Karena Rasulullah sudah menjamin, Rasulullah mengatakan, para sahabatku adalah keamanan untuk siapa? Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Perkataan para ulama yang menyuruh kita merujuk para sahabat banyak banget. Imam yang 4, mazhab yang 4, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mau masyhur ucapan. Apalagi Imam Syafi'i, ucapan beliau tentang yang pentingnya rujuk kepada pemahaman para sahabat banyak. Seperti yang diriwayatkan oleh Rabi Sulaiman, bahwasanya Imam Syafi'i ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuji para sahabat ya fi kitabihi dalam Al-Qur'an, wa ala lisani rasulihi dan melalui lisan rasulnya. Kemudian beliau berkata, apa kata beliau? Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat para sahabat lebih terpuji daripada pendapat kita. Min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada mengikuti pendapat kita sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan dalam kitab beliau yang berjudul Jima'ul Ilm, Imam Syafi'i memberikan perincian tentang masalah berhujjah dengan pendapat para sahabat. Beliau berkata, apabila para sahabat telah bersepakat ijma, maka itu hujjah. Apabila para sahabat telah berselisih pendapat, maka kita ambil yang sesuai dengan kita. Kemudian kata beliau, apabila ada seorang sahabat berpendapat dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang mengingkarinya, ya, apabila ada seorang sahabat berpendapat dan tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya, kata Imam Syafi'i, maka itu hujjah. Maka itu hujjah. Imam Ahmad bin Hanbal, yang memang beliau muridnya Imam Syafi'i, pun juga tegas sekali menyuruh kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat yang berjudul Aslus Sunnah. Imam Ahmad punya kitab berjudul Aslus Sunnah. Apa kata beliau di awal-awal? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW. Di antara pokok sunnah menurut kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhal Islam, saudaraku seiman. Ini ya. Jadi merujuk pemahaman sahabat penting. Para langsung nanya kepada para sahabat, nanya kepada para ulama sahabat. Sudah masuk isya ya? Udah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Lalu Yahya bin Ya'mar pergilah haji atau umrah bersama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Di antara tujuannya adalah bertanya kepada para sahabat tentang pemikiran yang baru muncul tersebut. Dan ini menunjukkan pentingnya merujuk para ulama dalam perkara-perkara yang sifatnya mustajaddah, perkara-perkara yang sifatnya baru muncul, kontemporer. Masalah-masalah kontemporer harus dikembalikan kepada para ulama yang benar-benar ahli ijtihad. Adapun kita yang ilmunya masih dangkal, jangan sekali-kali berani berfatwa, tanpa bertanya kepada para ulama kibar, para ulama besar. Ini penting sekali akal Islam. Ketika dilaporkan kepada Abdullah bin Umar tentang pemikiran tersebut, apa kata Abdullah bin Umar? Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini menunjukkan wajibnya berlepas diri dari setiap kesesatan. Wajibnya berlepas diri dari semua pemikiran yang menyimpang. Dan bahwasanya kita sebagai seorang yang paham sunnah tidak boleh ridho dengan kesesatan tersebut. Yang wajib kita mengingkarinya. Kemudian Abdullah bin Umar pun membawakan dalilnya. Dan ini menunjukkan seorang alim ketika membantah hendaknya dengan hujjah, dengan dalil, dengan burhan. Kata Abdullah bin Umar, telah bercerita kepadaku ayahku, yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Ia berkata, ketika kami bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW biasa beliau duduk dengan para sahabatnya, terkadang mengajarkan mereka ilmu, terkadang bermusyawarah, dan Allah menyuruh Rasulullah untuk mengajak para sahabat bermusyawarah. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr. Maka siapapun Anda, sehebat apapun ilmu Anda, hendaklah bermusyawarah. Jangan merasa diri kita yang paling berilmu, terus kita nggak mau bermusyawarah. Ini kesalahan yang jelas. Ada tidak manusia yang paling berilmu dari Rasulullah? Tidak ada. Kalau manusia yang paling berilmu saja disuruh musyawarah, apalagi kita yang ilmu kita sangat sedikit sekali. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam dan pakaiannya sangat putih sekali. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh,
dan tidak ada yang mengenalnya di antara kalian. Aneh. Karena di zaman Rasulullah, Pak, para sahabat saling mengenal satu sama lainnya. Orang ini tidak dikenal, tapi juga disebut musafir bukan. Rasulullah musafir itu terlihat cirinya, rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya tusuk. Tapi ini tidak. Ternyata ia malaikat. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat bisa membentuk rupanya menjadi manusia. Kalau di zaman Rasulullah ada yang memberitahu Rasulullah. Kalau zaman sekarang tak bisa. Nggak bisa kita yakin kalau ini malaikat nih, jangan-jangan gitu. Iya. Sebagian jemaah haji Indonesia itu, Pak, kalau waktu haji terus ada orang minta-minta, wah ini jangan-jangan malaikat nih katanya. Kita katakan dari mana? Ya, kalau di zaman Rasulullah yang memberitahu. Pada zaman sekarang kita tidak bisa pastikan. Jin bisa membentuk rupa jadi manusia tidak? Bisa juga. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Datanglah ia tiba-tiba dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Kemudian duduklah di hadapan Rasulullah. Dan satu riwayat Al-Bazzar, tadinya ia duduk di belakang, lalu ia berkata, ya Muhammad, a'adnu, bolehkah aku mendekat? Kata Rasulullah, udnu, silahkan. Ia terus mendekat sampai akhirnya dia berada di hadapan Rasulullah. Kata para ulama, seakan malaikat Jibril ingin mengajarkan tentang adab menghadiri majelis ilmu. Adabnya apa? Memakai pakaian yang bagus. Yang kedua apa? Rambutnya tidak bau. Makanya Imam Malik, Pak, kalau datang ke majelis taklim, beliau memakai pakaian yang paling bagus dan memakai minyak wangi yang paling wangi. Untuk apa? Untuk menghormati majelis ilmu. Menghormati majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu majelis yang dihadiri malaikat. Iya. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalis dzikr." Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir? Ditafsirkan oleh Anas bin Malik dengan sanad yang sahih, bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir halaqul fiqh, itu halaqah ilmu. Halaqah apa? Ilmu. Apabila mereka menemukan majelis itu, maka mereka pun langsung saling memanggil, halummu ila hajatikum, kemari, ini hajat kalian. Maka mereka pun melingkupinya satu sama lainnya sampai ke langit bumi. Akhlak Islam, saudaraku seiman. Makanya ini majelis yang sangat terhormat, majelis yang dihadiri malaikat. Sampai para malaikat itu, Pak, sangat menghormati penuntut ilmu Allah. Kata Rasulullah, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Para malaikat itu sampai merendahkan sayap-sayap mereka, Pak. Untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu yang dimaksud ilmu agama, ilmu din. Karena para malaikat ridho terhadap apa yang mereka cari. Bayangkan, para penuntut ilmu itu sangat dihormati malaikat. Antum datang ke majelis taklim, majelis ilmu, disebut dalam sebuah riwayat sebagai apa? Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga.
Ya. Allah ya akhi. Makanya duduk di majlis taklim itu majlis tidak akan pernah merugi selama. Duduk di majlis taklim itu wallahi ahli Islam yang keagungan, kemuliaan, ya, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum datang ke sini tujuannya hanya untuk menuntut ilmu aja. Pulangnya antum ke rumah membawa pahala sebesar pahala haji. Dan hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Man qada ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a bi ajril hajj taman hajjatuh." Siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala seperti pahala haji sempurna. Allah, bayangkan betapa besarnya pahala datang ke majelis ilmu. Bahkan keluarnya antum ke majelis taklim, antum di jalan Allah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, "Man kharaja min baitihi liyatlubal ilm fa huwa fi sabilillah." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia di jalan Allah. Alhamdulillah. Makanya, akhi, di sini malaikat Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Dalam rangka apa? Menghormati majelis ilmu. Iya. Duduklah di hadapan Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan duduk yang paling depan di majlis taklim. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, saat Rasulullah SAW sedang taklim di masjid, tiba-tiba datang 3 orang. Yang satu melihat ada kosong di depan, duduklah di depan. Yang satu lagi duduk di belakang karena malu. Yang satu lagi pergi. Setelah selesai majelis taklim, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum ya bisalasah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang 3 orang itu?" Ammal awal, adapun yang pertama, yang ia duduk di mana? Di depan. Awa ilallah fa'awahullah. Ia berlindung kepada Allah, Allah pun lindungi dia. Adapun yang kedua, duduk di belakang. Istahya fastahyallahu min. Ia malu, Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, kata Rasulullah, a'rad, berpaling, fa'aradallahu an, Allah pun berpaling darinya. Ikhwan Islam, insyaallah ini menunjukkan ya. Berarti orang yang duduk di depan itu disebut Rasulullah awa ilallah. Ya. Ikhwan Islam, kita lanjutkan. Kemudian malaikat Jibril rupanya ingin mengajarkan para sahabat, tapi dengan cara bertanya. Makanya kata para ulama, di antara tata cara mengajarkan manusia adalah dengan cara kita bertanya kepada alim. Kita tahu jawabannya, tapi sengaja kita tanyakan itu supaya orang lain tahu. Supaya orang lain apa? Tahu. Di sini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Sengaja dia mengatakan, "Ya Muhammad, hai Muhammad," supaya dikira oleh para sahabat ini orang Arab Badui. Karena para sahabat dilarang oleh Allah untuk memanggil Rasulullah dengan namanya langsung, dilarang oleh Allah. Makanya para sahabat kalau memanggil Rasulullah dengan apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Makanya Allah berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Jangan kamu jadikan panggilan kalian kepada Rasulullah seperti memanggil teman-teman kalian. Tidak boleh.
Dan ini diambil faidah oleh para ulama. Adab memanggil ustadz itu hendaklah memanggil dengan panggilan kehormatan, jangan panggil nama. Iya, panggil dia ya ustadz, iya, dan yang lainnya. Walaupun tentunya saya yakin bahwa para ustadz pun tidak ingin, tidak mengharapkan penghormatan manusia. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menafsirkan Islam dengan rukun Islam yang 5, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Dan pembahasan tentang rukun Islam yang 5 insyaallah di hadis yang ketiga. Setelah dijawab oleh Rasulullah, apa kata orang ini? Shadaqta, kamu benar. Para sahabat heran, ini orang kok bertanya tapi membenarkan. Aneh amat. Iya. Para sahabat bertanya itu pengen tahu, tapi ini enggak bertanya tapi membenarkan. Kamu benar. Lalu ia bertanya lagi, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan rukun iman yang 6. Itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Coba perhatikan Pak, jawaban Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan rukun Islam. Dan rukun Islam itu adalah amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Bersyahadat lahiriah, sholat, zakat, puasa, ya, haji lahiriah. Lalu Rasulullah menafsirkan rukun iman dengan amalan-amalan batin. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Oleh karena itu ya, para ulama mengatakan Islam identik dengan perbuatan lahir, sedangkan iman identik dengan perbuatan batin. Maka siapa yang memperlihatkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Adapun tentang apa yang ada di hatinya, serahkan kepada Allah. Di zaman Rasulullah, Pak, orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak? Sholat, zakat, puasa. Makanya Rasulullah menghukumi mereka sebagai muslim tidak? Muslim, karena ia memperlihatkan keislaman. Tapi apakah dia muslim yang benar-benar sempurna imannya? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Islam berbeda dengan iman. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab itu, kami beriman. Katakan kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belumlah iman itu sampai ke hati kalian. Akan tetapi katakanlah kami Islam. Saudaraku seiman, ya. Nanti tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan apa? Islam. Iya. Kemudian setelah itu Rasulullah ditanya tentang yang ketiga, ini derajat yang paling tinggi. Apa itu? Ihsan. Apa kata Rasulullah tentang ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa
illam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa maksudnya seakan-akan melihat Allah? Artinya kata para ulama, ia beribadah kepada Allah dengan keilmuan sehingga seakan-akan ia melihat Allah. Seperti anak berkata misalnya itu, saya akan gambarkan Rasulullah seakan-akan kalian melihat Rasulullah. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya dengan ilmu. Maka orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak sampai derajat tadi seakan-akan melihat Allah, maka derajat yang kedua dari ihsan apa? Itu merasa diawasi oleh Allah. Maka sesungguhnya dia yang melihat kamu. Ini yang disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat ihsan, masyaallah. Berarti agama kita, Pak, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah Islam. Naik iman, naik lagi ihsan. Maka setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Setiap muhsin pasti mukmin, tapi tidak setiap mukmin muhsin. Sekarang saya berikan contoh. Apa bedanya 3 derajat ini? Kapan seseorang muslim, mukmin, muhsin? Diriwayatkan Imam Ahmad berkata, sebagai disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab, ya, muslim itu yang orang yang masih suka berbuat dosa besar. Mukmin adalah yang menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Muhsin adalah lebih dari itu, bukan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi dia melakukan perkara-perkara yang mustahabbat, yang sangat disunnahkan, yang disunnah-sunnahkan. Ikhwan Islam saudara muslim. Sekarang saya mau tanya, muslim mencintai Allah tidak? Cintai Allah. Beriman kepada Allah tidak? Beriman kepada Allah. Mukmin mencintai Allah tidak? Mencintai Allah. Tapi derajat cinta muslim dengan mukmin beda. Betul, muslim mencintai Allah, tapi cintanya kurang kuat sehingga menyebabkan ia masih jatuh kepada dosa besar. Mukmin cintanya sempurna sehingga menyebabkan cintanya tersebut menjauhi dosa besar dan selalu bertobat dari dosa-dosa kecil. Muhsin cintanya melebihi sempurna, cinta yang sangat luar biasa. Saking cintanya ia merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah. Saking cintanya ia kepada Allah, ia berlomba-lomba dalam setiap ketaatan. Itu muhsin. Makanya derajat muhsin itu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Muslim takut kepada Allah? Takut. Mukmin takut. Muhsin takut. Tapi takutnya muslim beda. Takutnya kurang. Dia ada takut kepada Allah, tapi takutnya tidak mencegah ia dari berbuat maksiat. Kurang takut. Sedangkan mukmin takutnya sempurna. Rasa takutnya itu yang membuat ia meninggalkan maksiat. Muhsin takutnya melebihi sempurna. Saking takutnya dia kepada Allah, ya, sampai-sampai saat sendirian pun dia tidak berani berbuat maksiat. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sholat pun sangat khusyuk sekali.
Dulu Abdullah bin Umar, Pak, pernah kakinya itu ada yang menusuk dengan tombak yang diracun, yang berakibat kakinya beliau itu busuk. Maka kemudian tabib berkata, kakimu harus diamputasi. Kata Ibnu Umar, silakan potong kakiku dalam keadaan aku sholat. Sholatlah Ibnu Umar. Rasa takutnya kepada Allah dan khusyuknya mengalahkan rasa sakitnya dipotong. Itu menunjukkan derajat ihsan seperti itu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita kira-kira derajat apa nih, Pak? Kayaknya kita masih derajat muslim, Pak. Belum sampai derajat mukmin yang sempurna. Kita masih banyak berbuat dosa dan yang lainnya. Allah musta'an. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu ditanya tentang tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Kata Rasulullah SAW, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah dan malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat. Dan ini bantahan telak buat orang yang mengklaim katanya dia tahu kapan hari kiamat. Kita pernah dengar ada seorang dai yang mengatakan katanya hari kiamat akan terjadi pada tahun 1500 Hijriah. Ada lagi dulu pernah mengatakan hari kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Sekarang udah tahun 2023. Ya. Makanya kata para ulama, semua riwayat yang menyebutkan tentang umur dunia semuanya riwayat yang palsu. Semuanya riwayat yang palsu. Rasulullah aja ditanya oleh malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena itu memang rahasia Allah. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa hari kiamat terjadi di hari Jumat. Jumat yang mana? Allahu a'lam. Ya. Kemudian malaikat Jibril pun bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda hari kiamat. Dan tanda hari kiamat ada dua macam. Tanda hari kiamat kecil dan tanda hari kiamat apa? Besar. Dan Rasulullah menyebutkan tentang tanda hari kiamat yang kecil ini, yaitu hamba sahaya wanita melahirkan majikannya. Kata para ulama, ini isyarat akan banyak terjadinya peperangan kaum muslimin melawan kafirin, sehingga akan banyak budak wanita. Dan ketika budak wanita disetubuhi oleh majikannya, lalu ia melahirkan, maka anaknya otomatis jadi majikan dia. Iya, dan itu benar. Di mana kaum muslimin menguasai berbagai macam negeri, menguasai Romawi, menguasai Persia, terus kaum muslimin yang menguasai berbagai macam negara. Iya, kekuasaannya sangat luas sekali dari timur ke barat. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, dan kamu melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing. Maksudnya kata para ulama, orang-orang Arab Badui. Karena orang-orang Arab ya di masa dahulu itu seperti itu. Telanjang kaki, telanjang badan, penggembala apa? Kambing. Berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan ini sudah terjadi. Antum lihat di Dubai ada bangunan tertinggi di dunia. Apa namanya? Apa? Burj Khalifa. Di Kuwait bangun juga. Di Saudi sekarang
Saya dengar mau bangun yang lebih tinggi dari Burj Khalifa. Lihat, berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu pergilah. Umar berdiam. Lalu Rasul bertanya, kamu tahu ya Umar, siapa yang datang itu? Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab, Pak. Kalau ditanya kita tidak tahu jawabannya, jawab Allahu a'lam, nggak tahu. Maka kemudian Rasul mengatakan itu Jibril. Ia datang untuk mengajarkan apa? Agama kami. Iya. Demikian kita buka tanya jawab. Barangkali yang terantum ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung menunjuk tangan atau melewati secari kertas. Ada yang bertanya langsung? Saya bekerja sebagai programmer aplikasi komputer. Saya bekerja di perusahaan yang menerima pembuatan aplikasi untuk bank konvensional dan pinjaman online. Akhi, tidak boleh tolong-menolong dalam dosa. Untuk membuatkan aplikasi buat bank yang jelas-jelas itu ribawi, tapi antum sudah membantu. Sementara Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Bagaimana jika perusahaan saya memilih hanya mengerjakan pekerjaan untuk klien yang bukan bank dan pinjol, seperti periklanan dan perusahaan telekomunikasi? Kalau memang itu ya dalam perkara yang halal, silakan. Bagus itu. Ya. Kan kemarin dibahas diperbolehkannya badal haji dan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Bolehkah badal haji dan umroh untuk kerabat keluarga yang lain selain orang tua? Boleh. Dasarnya hadis dari Tirmidzi. Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berkata, "Labbaik an syubrumah." Maka Rasulullah bertanya, "Man syubrumah?" Siapa syubrumah? Maka orang itu berkata, "Akhun li aw qaribun li," saudaraku atau kerabatku. Lalu Rasulullah bersabda kepada orang itu, "Hajjajta an nafsi." Kamu sudah menghajikan dirimu belum? Belum. Kata Rasulullah, "Hujja an nafsi, thumma hujja an syubrumah." Hajikan dirimu sendiri dulu, baru setelah itu hajikan untuk syubrumah. Situ sebutkan bahwa syubrumah ini bukan orang tua. Syubrumah ini siapa tadi? Saudaranya, kerabatnya. Ya. Bolehkah haji dibadalkan kepada orang lain? Boleh. Kalau memang anak-anaknya tidak ada yang mampu. Dan orang yang mau haji pun juga tidak mampu. Ia punya duit tapi fisiknya tidak mampu. Maka boleh ia menyuruh orang lain untuk membadalkan haji. Dengan syarat yang membadalkannya ini sudah haji. Sudah apa? Haji. Ada sedikit kuis untuk para ikhwan. Insya Allah akan ada sedikit hadiah untuk bisa menjawab. Ya. Berapa pertanyaan? Dua.
Pertanyaan yang pertama, siapa sahabat yang ditanya oleh tabi'in ketika munculnya siapa? Abdullah bin Umar. Ahsan, barakallahu. Pertanyaan yang kedua, siapa nama tabi'in yang bertanya kepada Abdullah bin Umar itu? Yahya bin Ya'mar. Betul, Masya Allah. Bagaimana tips trik kuat lama diranjang ala Rasulullah? Ini nanyanya kayak gini. Rasulullah nggak pernah jelasin. Para sahabat juga nggak pernah. Ini perkara-perkara yang tentunya malu untuk dijelaskan. Ya, yang jelas antum yang berusahalah membahagiakan istrimu dengan cara memuaskannya dalam seksnya. Caranya gimana? Ya, tanya kepada ahlinya. Apa hukumnya memakai headset dengar kajian saat khutbah Jumat karena khawatir dengar syubhat? Kalau kita tahu khotibnya ini pemikirannya menyesatkan, kita tahu nih khotibnya ini pemikirannya masyhur dengan kesesatannya, antum jangan jumatan di situ, cari masjid yang lain. Ya. Tapi kalau antum tidak tahu, tetap antum wajib dengarkan. Ya, tetap antum punya kewajiban apa? Karena mendengar khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Bagaimana tahapan riyadhah yang harus dijalani untuk bisa sampai derajat ihsan? Ini tahapannya luar biasa. Tadi pagi kebetulan memang pembahasan itu di Masjid An-Nafi, yaitu kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Dan tahapannya saudaraku sekalian, yang pertama harus menuntut ilmu dulu. Karena bagaimana kita akan mengolahragakan jiwa kita untuk sampai derajat ihsan kalau kita tidak punya ilmu. Yang kedua, harus ada mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Iya. Dan mujahadah tidak bisa dilakukan kalau tidak ada azimah, keinginan yang kuat. Makanya modalnya harus ada keinginan yang kuat dulu, tekad yang bulat. Setelah itu kita berusaha untuk mujahadah. Iya. Dan untuk mujahadah ada alat-alatnya. Di antaranya apa? Muraqabah. Di antaranya apa? Ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ini butuh kesabaran yang luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana biografi antum dan kisah inspiratif yang bisa dipetik dari perjalanan dakwah antum? Masya Allah. Ana lulus Madinah tahun 2001. Ana mengambil kuliah di Kuliatul Hadis, ya, di Madinah, di Jamiah Islamiyah. Dan alhamdulillah ana banyak duduk berguru kepada masyayikh di sana. Ana belajar Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Ana belajar kitab Hamawiyah Kubra, demikian pula Tadmuriyah kepada Syekh Muhammad bin Khalil
aqidah haiyah, ya, manzumah haiyah kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ana juga alhamdulillah duduk di majlisnya Syekh Wa'ili, ya. Ana juga duduk alhamdulillah, ya, Syekh Al-Faqihi mengkaji kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Selain di kuliahan alhamdulillah kita belajar ilmu hadis, ilmu fiqih, usul fiqih, ya, dan yang lainnya. Karena anak kuliatul hadis, kebanyakan pembahasan tentang ilmu hadis, tentang perawinya, tentang bagaimana mentakhrij hadis, bagaimana menilai suatu hadis itu sahih atau dhaif. Ya, alhamdulillah. Karena kemudian lulus tahun 2001, mulai berdakwah di Ciraus. Tahun 2004-2005 kita mendirikan radio namanya Roja, ya, bersama teman kawan-kawan. Dan alhamdulillah Radio Roja sampai hari ini masih terus, ya, menayangkan kajian-kajian. Dan alhamdulillah dakwah sunnah terus merebak kemana-mana, Pak. Ya, alhamdulillah. Dan Radio Roja, Pak, alhamdulillah tidak mendapatkan sedikit pun bantuan dari luar negeri, wala dari Saudi, apalagi dari Yahudi. Iya. Karena dulu Radio Roja dituduh sebagai radio bantuan dari Yahudi, katanya. Karena tanpa iklan. Iya. Alhamdulillah Allah bukakan pintu hati-hati para donatur untuk membantu radio ini. Alhamdulillah sampai hari ini Allah terus masih bantu, dan semoga terus Allah bantu terus. Walaupun memang semakin dakwah itu, ya, berkibar, ujiannya pun juga semakin besar. Pasti itu. Ya, itu sedikit dari perjalanan anak. Ya. Apabila kita disuruh khutbah, sedangkan di masjid itu melakukan amalan yang tidak ada dalil, misal sebelum naik mimbar ada bacakan salawat dan adzan 2 kali. Kalau memang antum khutbah di situ dan ada kesempatan untuk menyampaikan sunnah, gunakan kesempatan itu. Anda berapa kali diminta untuk khutbah? Ya. Sebelum khutbah di masjid itu kebiasaan, Pak, pakai tongkat. Anda ambil tongkat, karena memang ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah anak duduk, ya, adzan lah, ya, macam-macam lah bacaan-bacaannya lah. Tapi kita sampaikan tentang sunnah, tentang hujjah, tentang pentingnya merujuk para ulama. Ya, setelah khutbah waktu di Palembang waktu itu, Pak, waktu saya safari dakwah di Palembang. Ya, alhamdulillah banyak yang senang sekali. Asal isinya ilmiah, hujjah, dalil. Sebetulnya manusia itu menerima, Pak. Menerima secara fitrah. Ya. Saya pernah mendengar ketika kita datang untuk sholat berjamaah di masjid alias masbuk, tapi di saf pertama sudah penuh dan kita lanjut sholat masbuk. Di saf kedua, tapi hanya ada 1 orang saja sendirian. Katanya kalau kita masbuk sholat berjamaah di saf kedua sendirian, tidak ada jamaah yang lain, sholatnya kita batal. Ini, Pak, kalau kita berdiri sendiri di belakang saf, kalau safnya masih bisa dimasuki, karena disebutkan dalam hadis la sholata, ya,
Subhanallah. La salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah salat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang saf. Kata para ulama, ini maksudnya adalah kalau saf itu masih bisa dimasuki. Adapun kalau safnya sudah penuh, susah kita nggak bisa masuk, maka darurat. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Iya. Bagaimana menyikapi takdir buruk yang sedang kita jalani, dan bagaimana menyenangi takdir tersebut? Kalau yang dimaksud takdir buruk artinya ujian pada harta kita, pada badan kita, kita dikasih sakit atau dikasih rezeki yang seret, maka kewajiban kita adalah sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Caranya bagaimana supaya kita bisa ridho dengan ketentuan Allah? Ini yang berat, Pak. Yang pertama, wajib kita yakini bahwa Allah memberikan ujian tersebut untuk kebaikan kita, bukan untuk menzolimi kita. Karena ujian itu hakikatnya mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Yang kedua, wajib kita yakini bahwa di balik ujian pasti ada hikmah-hikmah yang sangat agung sekali, hanya Allah yang Maha Tahu. Mungkin dengan ujian itu Allah palingkan dari mara bahaya. Mungkin dengan ujian itu Allah palingkan dari berbagai macam dosa. Alhamdulillah. Kemudian akhwat Islam, senantiasa minta kepada Allah. Rasulullah aja minta, di antara doa Rasulullah SAW apa? Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ridho setelah ketentuan yang Kau berikan kepada aku. Rasulullah aja minta, ya, agar diberikan keridhaan. Apalagi kita harus banyak-banyak minta kepada Allah supaya dijadikan hati kita ridho dengan ketentuan yang Allah berikan. Bagaimana masuk instansi pemerintah seperti polisi dan tentara, sementara mereka memakai aturan clean shave polisi, katanya cukur jenggot hanya makruh. Memang ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan demikian, di antaranya Imam Asy-Syarbini, ya. Dan itu dari kalangan ulama Syafi'iyah belakangan yang mengatakan bahwa mencukur jenggot itu makruh. Namun mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu semuanya mengatakan haram. Bahkan ada, ya, pernyataan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, demikian pula Ibnu Abidin, menyatakan bahwa ini ijma tentang haramnya menyukur jenggot. Kalaupun misalnya itu makruh bukan untuk dilakukan, Mas. Semua ulama sepakat bahwa makruh itu perkara yang hendaknya ditinggalkan. Adakah para nabi yang mencukur jenggot? Tidak ada. Adakah para sahabat yang mencukur jenggot? Tidak ada. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Tidak ada. Karena jenggot itu kata Rasulullah fitrah, ashrun minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah manusia. Di antaranya apa? Ifa'ul lihya, memanjangkan apa? Jenggot. Ya. Memang atas pendapat yang mengatakan mencukur jenggot makruh, kalau dipotong tidak haram, betul. Tapi makruh tetap itu perkara yang tercela, tidak baik. Makanya kita doakan, ya, para
pembesar negara kita ini Pak, ya, supaya diberikan hidayah. Wallahi Pak, sebetulnya jenggot itu tidak mempengaruhi kinerja TNI atau polisi sebetulnya. Di Saudi itu, ya, pasukan-pasukan khususnya berjenggot, Pak. Masya Allah. Di Amerika bahkan sekarang sudah ada peraturan diizinkan para tentara memakai jenggot. Fakta di Amerika sekarang, ya. Dan mereka ternyata melakukan sebuah penelitian. Ternyata tentara yang berjenggot jauh lebih apa? Ya, pemberani. Ya. Maka dari itulah ya akal Islam, syariat Allah tidak mungkin salah. Allah mensyariatkan jenggot itu nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Allah menciptakan laki-laki memang ada jenggotnya. Ya, tidak mungkin Allah ciptakan itu salah. Gak mungkin Allah ciptakan jenggot pada laki-laki karena tidak ada manfaatnya atau kotor. Lah, pasti ada manfaatnya. Semua ciptaan Allah pasti ada manfaatnya, pasti. Iya. Nah, demikian, semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.